Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat, Kepala Daerah di 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Yang terhormat, akademisi di wilayah Jawa Barat. Yang terhormat, pelaku usaha di wilayah Jawa Barat. Yang terhormat, media di wilayah Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat yang terhormat, Waste Induction ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat yang terhormat, saat ini kita sedang mengalami darurat sampah di beberapa Bila terjadi timbulan sampah organik, warga Jabar harap tenang dan tidak panik. Sampah organik biasanya terdiri dari sampah makanan, sampah sisa dapur, dan daun yang berserakan di halaman. Untuk penanganan sampah makanan, 1. Dikumpulkan di satu tempat khusus sisa makanan yang tidak termakan. 2. Sampah sisa makanan hanya dapat diolah melalui proses biokonversi BSF Maggot karena mengandung minyak, protein, dan air yang berpotensi menjadi bahan perkembangbiakan bakteri patogen yang mencemari lingkungan dan penyebab penyakit berbasis lingkungan seperti disentri, tipus, dan diare. Sementara BSF Maggot memiliki enzim yang dapat mengurai bahan tersebut menjadi unsur hara. 3. Segera mencari komunitas BSF Maggot atau menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota untuk menyalurkan sampah makanan yang tersisa. 4. Sampah sisa makanan tidak dibuang ke tempat sampah yang pada akhirnya diangkut ke TPA yang telah over capacity. Selanjutnya, untuk penanganan sampah sisa dapur dan daun yang berguguran, 1. Dikumpulkan di satu tempat khusus sisa dapur dan daun yang berguguran. 2. Sampah sisa dapur dan daun yang berguguran dapat diolah dengan semua metode pengolahan sampah organik seperti biokonversi maggot, bata terawang, komposter, takakura, loseda, lubang kearifan lokal, dan seterusnya yang dapat dipandu oleh buku pisah daun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Buku tersebut dapat diunduh melalui link pada akun Instagram dlh_jabar. 3. Sampah sisa dapur dan daun yang berguguran tidak dibuang ke tempat sampah yang pada akhirnya diangkut ke TPA yang telah over capacity. Bila terjadi timbulan sampah anorganik,
1. Warga Jabar harap tenang dan tidak panik. 2. Timbulan sampah anorganik terdapat sampah yang memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki nilai ekonomis. 3. Untuk sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu plastik, kertas, karton, karet, kaca, dan logam. 4. Setelah dipilah, salurkan sampah ke bank sampah unit terdekat atau dapat disedekahkan kepada pihak scavenger. 5. Untuk sampah anorganik yang tidak memiliki nilai ekonomi seperti sampah sisa bungkus makanan yang terkontaminasi makan, menjadi sampah residu yang dibuang ke tempat sampah lalu diangkut ke TPA. 6. Jenis lain dari sampah anorganik yang tidak memiliki nilai ekonomis yaitu sampah multilayer, yaitu sampah yang terdiri dari bahan plastik dan aluminium foil. Contohnya yaitu kemasan snack makanan ringan dapat dijadikan kerajinan atau proses eco-brick. Dan yang terakhir, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar senantiasa selalu diberi perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan dihindarkan dari segala musibah yang terjadi akibat malapetaka dari sampah. Demikian Waste Induction yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.